Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Putri Nurazizah dari kelompok 4 dengan NIM 20063210009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarani Masyito dari PB kelas 1A. Pengertian politik Islam. Politik atau siasa adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri. Politik dilaksanakan oleh negara dan umat karena negaralah yang secara langsung melakukan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Politik Islam berarti pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Islam bukanlah semata agama, namun juga merupakan sistem politik. Islam lebih dari sekedar agama. Islam mencerminkan teori-teori, perundang-undangan, dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara kebersamaan. Politik itu identik dengan siasah yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasah meliputi 1. Siasah dasturiyah atau tata negara dalam Islam, siasah dauliyah atau politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam lainnya. Ketiga, siasah maliyah atau sistem ekonomi negara. Norma politik dalam Islam. Pertama, politik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, namun bukan dijadikan sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. Yang kedua, politik Islam berhubungan dengan kemaslahatan umat. Ketiga, kekuatan mutlak adalah milik Allah. Keempat, manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk pengatur alam ini secara baik. Kelima, pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah. Keenam, ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketujuh, Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan negara. Kedudukan politik dalam Islam. Yang pertama, kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut fikih siasah atau sistem ketenegaraan Islam, merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Yang kedua, kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, artinya agama tidak ada hubungan dengan kenegaraan. Menurut aliran itu, Nabi Muhammad SAW, seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain, bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Yang ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketenagaraan, tapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Musyawarah, konsensus, dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifahnya. Meskipun istilah-istilah ini banyak diperdebatkan maknanya, namun lepas dari ramainya perdebatan maknanya di dunia Islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer.
Masyarakat Madani. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, di dalam ilmu filsafat, sejak filsafat Yunani sampai masa filsafat Islam, juga dikenal istilah Madinah atau polis yang berarti kota, yaitu masyarakat yang maju dan peradaban. Masyarakat Madani sebagai masyarakat ideal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Bertuhan, damai, tolong-menolong, toleran, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial, beradaban tinggi, dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Yang pertama ada hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak. Yang kedua ada risalah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Khalifah berarti perwakilan kedudukan manusia di atas muka bumi ini, adalah sebagai wakil Allah. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang telah diamanahi, maka manusia hendaklah melaksanakan undang-undang Allah dalam batasan yang ditetapkan. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا. Prinsip-prinsip dasar siyasah dalam Islam. Yang pertama ada musyawarah, kedua pembahasan bersama, ketiga, tujuan bersama, yakni untuk mencapai suatu keputusan. Keempat, keputusan itu merupakan penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi bersama. Kelima, keadilan. Keenam, musawah atau persamaan. Ketujuh, al-hurriyah atau kemerdekaan. Dan kedelapan, pelindungan jiwa raga dan harta masyarakat. Prinsip-prinsip utama sistem politik Islam ada 5. Yang pertama musyawarah, kedua keadilan, 3 kebebasan, 4 persamaan, 5 hak menghisap pemerintah. Tujuan politik menurut Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Dengan tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam.
Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah ad-din, dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan ad-din tersebut. Apa itu ad-din? Secara bahasa, ad-din artinya taat, tunduk, dan berserah diri. Adapun secara istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti atau ditaati baik berupa keyakinan, aturan, ibadah, maupun yang semacamnya, benar maupun salah. Para fuqaha Islam telah menggariskan 10 perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Yang satu, memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam. Dua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Tiga, menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. 4. Melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan syara demi melindungi hak-hak manusia. 5. Menjaga perbatasan negara dengan sebagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. 6. Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. 7. Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang ditetapkan syara. 8. Mengatur anggaran belanjawan dan belanjaan daripada perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros atau kikir. 9. Melantik pegawai-pegawai yang cakap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-hal penertiban negara. 10. Menjalankan pengawalan dan pemeriksaan yang rapi dalam hal awam demi untuk memimpin negara dan melindungi adil. Syarat-syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Penjelasan tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58-59. Pada ayat itu disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kepemimpinan politik dalam Islam, antara lain, yang pertama ada amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Kedua, adil, yaitu mampu menempatkan segala sesuatu secara tepat dan proporsional. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi utama. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira.
Kontribusi agama Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara ialah 1. Politik ialah kemahiran. 2. Menghimpun kekuatan. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan. 4. Mengawasi kekuatan. Dan 5. Menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tertentu di dalam negara atau institut lainnya. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional sudah dimulai semenjak masa penjajahan atau pra-kemerdekaan. Mencermati peta perpolitikan di Indonesia masih jauh dari gambaran menggembirakan. Nilai-nilai kemanusiaan, etika moral sering terabaikan. Dan umat Islam atau penyandang predikat khalifah di muka bumi sangat tidak layak untuk berdiam diri menyaksikan wajah perpolitikan di negeri ini berlangsung corat-marut. Harus ada rasa tergugah untuk melakukan perubahan konstruktif. Sumbangsi solusi Islam terdapat masalah-masalah kemanusiaan yang semakin lama semakin kompleks ini baru punya makna historis bila umat Islam sendiri dapat tampil sebagai umat yang beriman. Menyikapi tantangan tersebut, hal paling mendasar adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpecah oleh dua kutub pemikiran antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dengan bakal perpaduan spiritual dan intelektual, maka posisi umat Islam yang semula berada di butiran di masa mendatang diharapkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral dan di backup kemantapan ontologinya. Politik itu penting. Jadi karena politik itu penting, maka strateginya memang harus dirumuskan. Bagaimana kita memandang politik? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dulu pernah ada masa di mana kita banyak mendengar kutipan-kutipan yang bernada minor terhadap politik. Ada la'anallahu madatasa saya susu wa mashtuqa minha. Itu ada kutipan begitu. Siapa yang punya kutipan itu? Katanya Syekh Muhammad Abduh, wallahu alam benar atau tidak. Allah melaknat kata saya susu dan semua derivasinya. Jadi seakan-akan berpolitik itu pasti akan destruktif. Orang yang baik kalau dia berpolitik wajib hukumnya ada kausalitas yang pasti, ada hubungan organik antara politik dengan rusaknya seseorang. Itu kita dengar terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Sehingga akhirnya tawa'iyatan au kurhan, ya, baik sukarela maupun dipaksa, akhirnya umat ini menjauh dari ranah politik. Melepaskan tempat-tempat yang menentukan, melepaskan ranah-ranah yang penting di republik ini, lalu kemudian menjadi penonton saja. Alhamdulillah, sistem politik itu berubah. Desentralisasi, ada otonomi daerah, dan ada sistem pemilihan langsung. Dengan segala kekurangannya, dengan segala hal yang menjadi catatannya, tapi paling tidak, sistem pemilihan langsung ini membuka jalan bagi para santri. Salah satunya misalnya Muhammad Zainul Masdi. Ya. Kalau bukan sistem pemilihan langsung, kalau dulu kan ditentukan oleh seorang atau very small club. Ada 2-3 orang lah di Jakarta menentukan siapa berkuasa di mana, apa yang harus dilakukan, agenda-agenda Jakarta apa yang harus disukseskan. Itu sangat kecil. Lingkup dari negara yang besar ini ternyata ditentukan oleh kecil sekali jumlah orangnya yang menentukan. Bahkan bisa jadi ada 1-2 orang saja. Nah, dengan sistem otonomi daerah dengan segala kekurangannya, ada catatan-catatannya karena ini namanya jalan dibuka. Jalan itu tidak ada satpamnya yang memeriksa ini kiai atau preman, semuanya bisa masuk. Ya. Tapi ala kulli hal ini jalan yang dibuka. Maka alhamdulillah ada ruang. Ruang ini insya Allah kalau kita melihat tren dari suasana kebatinan masyarakat,
rasa-rasanya sekian tahun yang akan datang, ruang ini masih ada. Mudah-mudahan ada penyempurnaan terhadap ruang ini. Artinya, ruang dari para santri dan anak-anak muda Islam. Ya, generasi muda Islam untuk masuk ke dalam politik struktural, itu insya Allah ada dan mudah-mudahan semakin besar pada masa-masa yang akan datang. Tinggal kita bersedia enggak dari sekarang, sejak antum para mahasiswa-mahasiswi ini ada di Universitas Darussalam ini, Anda bersedia enggak untuk melatih diri Anda, memampukan diri Anda untuk bisa berjalan di jalur yang tidak mudah itu. Insya Allah dengan khazanah kearifan dan ilmu yang ada di Darussalam, di Gontor ini, adik-adik dan para mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sedang belajar, pada waktunya nanti akan bisa mengisi ruang-ruang itu, menjadi pemimpin Indonesia insya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, masukilah ruang itu. Lalu kemudian isilah dengan nilai-nilai yang kita yakini. Dulu di Nusa Tenggara Barat, pernah ada masa, adik-adik semua, hadirin dan hadirat, kami warga NTB itu meyakini bahwa kami tidak bisa apa-apa. Sampai pada titik di mana kami sendiri membuat julukan yang aneh-aneh terhadap NTB. Maka lahirlah istilah NTB nasib tidak baik. Nah, itu masih mending. Ada satu lagi yang ngomong nasib tergantung Bali. Nah, ada yang mungkin kelompok Jabariyah, apa katanya, nanti Tuhan bantu. Itu mungkin dia belajar kitab Jabariyah dulu ya. Nanti Tuhan bantu. Jadi itu refleksi dari state of mind, dari memang otak kita di belakang kepala ini memang sudah istislam. Ya sudah, inilah kita, inilah bentuk terbaik kita. Kalau bahasa Sasak, wah ngeni wah keadaan ta. Wah alurang wah ngeni wah kita. Ya sudah, kita begini ya sudah. Memang bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dan itu juga tidak lahir begitu saja. Ada bagian di NTB, khususnya di Pulau Lombok, itu yang memang lama sekali menjadi bagian dari suatu kerajaan. Kerajaan Karangasem atau Bali Timur. Jadi memang lama diduduki. Lebih dari 100 tahun, kalau bahasa lugasnya dijajah begitu. Jadi lama sekali penjajahan itu, ketika secara fisik berhenti dijajah, mentalitasnya tertinggal di dalam hati dan di dalam pikiran. Maka ketika dulu diberi amanah untuk memimpin NTB, yang pertama saya berdiskusi dengan teman-teman adalah selah apa yang harus selah apa yang bisa dipakai. Ya, selah, saya nggak tahu bahasa Indonesia selah itu apa ya? Sama ya, selah. Selah itu fathatun sogiroh, jadi lubang kecil, kalau sudah mentok semua, mana nih cari lubangnya gitu. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk membangun NTB, dan ujungnya adalah tentu kemandirian di NTB itu. Bagaimana ekonomi di NTB bisa lebih baik, bagaimana kualitas hidup masyarakat NTB yang 96% itu muslim, itu bisa lebih baik. Dan NTB karena dia satu dari 3 provinsi ex-Sunda kecil, dia selalu berada dalam tanafus daim, sakit, ya. Yaitu persaingan yang terus-menerus, tapi persaingan senyap. Ke siapa dia bersaing? Sebelah baratnya ada Bali, sebelah timurnya ada NTT. Sebelah baratnya saudara-saudara kita mayoritas Hindu, sebelah timur di NTT, saudara-saudara kita yang mayoritas Kristiani. Di tengah ini namanya NTB, mayoritas Muslim. Maka ada tanafus itu. Ada rasa kita ini harus bisa
Kalau tidak sama, kalau tidak bisa lebih, ya paling tidak bisa menyamai, bisa bersaing. Karena juga ada muruah Islam di situ. Itu yang saya yakini dari awal, bahwa amanah ini juga padanya dan di dalamnya ada muruah Islam, ada marwah kita. Cari-cari celah, akhirnya kesimpulan yang pertama adalah memang membangun rasa percaya diri. Ada i'timad ala nafs. Jadi as-siqah bin nafsi. Percaya bahwa Anda bisa berubah. Kenapa? Faqidus syai' la yu'tihi. Anda tidak akan mungkin mengalirkan energi perubahan kalau Anda sendiri tidak percaya terhadap perubahan itu. Orang yang tidak punya tidak mungkin bisa memberi. Bagaimana menumbuhkan percayaan diri? Setelah berdiskusi, saya sampai pada satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki di NTB. Apa ya sesuatu yang sangat berharga itu? Fakta sosial bahwa NTB masyarakatnya adalah masyarakat yang mutadayinah. Alal umum tentu saja. Jadi masyarakat yang alhamdulillah cinta pada agama. Masyarakat yang beragama, masyarakat yang cinta membangun masjid. Memakmurkannya urusan kedua. Membangun dulu. Ya ala kulli hal, tidak apa-apalah ya, membangun dulu, nanti memakmurkannya kita cari selahnya yang lain. Jadi cinta membangun masjid. Cinta betul membangun masjid. Cinta pada ulama, cinta pada pondok pesantren. Nah akhirnya kami sepakat jalan yang pertama ditempuh untuk menciptakan rasa percaya diri ini adalah berikhtiar mentransformasikan fakta sosial ini menjadi modal sosial. Ketika kita ikhtiarkan menjadi modal sosial, maka kita memandang keberagamaan itu sebagai aset. Tidak memandang keberagamaan itu, tadayun kita ini sebagai syai'un waqi'i. Ya inilah realitas, inilah kenyataan, dan selesai. Tidak. Tapi keberagamaan ini modal, dan ini modal yang paling besar. Untuk NTB, mudah-mudahan juga untuk Indonesia. Kalau untuk Indonesia, rasanya founding fathers kita juga seperti itu, melihat agama. Maka diletakkanlah ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang pertama. Maka diletakkanlah di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang kita lakukan. Maka ditabalkan dalam misi, dalam visi kita. Jadi visi NTB selama 2 periode ini, NTB periode pertama NTB bersaing. Itu singkatan dari beriman dan berdaya saing. Jadi kata beriman itu kita taruh selalu yang pertama. Banyak yang mengatakan itu klise, tidak apa-apa. Ayo mari kita buktikan dan kita uji. Benar nggak bahwa kata beriman itu klise saja? Atau bisa kita gunakan untuk membangun sesuatu yang lebih baik? Dan kita yakin bisa. Alhamdulillah eksperimen NTB, alhamdulillah. Kesimpulan dari politik Islam yaitu Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju ke arah integrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad yang akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan tujuannya dalam berpolitik. Dan interaksi umat Islam yang hidup dalam alam modern ini dengan politik akan memberikan pengalaman dan tantangan baru menuju masyarakat yang adil dan makmur. Berpolitik yang bersih dan sehat akan menambah kepercayaan masyarakat, khususnya di Indonesia, bahwa memang Islam mengatur seluruh aspek mulai dari ekonomi, sosial, militer, budaya, sampai dengan politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni istaudi'uka
ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin.